Raja Dewa Kuno. Bab 324 hingga bab 329. 24. Force. Orang-orang dari Sword Extinction Sect semuanya adalah ahli dalam teknik pedang, memiliki Astral Soul tipe pedang serta pemahaman terhadap Mandat of Swords. Pedang, karena ketajamannya, memberikan peningkatan besar terhadap kekuatan serangan seseorang. Seorang kultivator tingkat ke-6 Yuanfu dari Sword Extinction Sect yang menggunakan teknik bawaan tipe pedang akan memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk bertarung bahkan melawan mereka yang berada di tingkat ke-7, ke-8 atau bahkan ke-9 Yuanfu. Inilah juga alasan mengapa Sword Cultivators sering dikatakan memiliki kekuatan serangan tertinggi. Namun, Qin Wentian benar-benar menggunakan tangan telanjangnya untuk menangkap pedang-pedang yang tak tertandingi ketajamannya itu. Demonic Qi melapisi telapak tangan Qin Wentian, dan kedua pendekar pedang itu membeku sesaat sebelum mereka sadar dan segera bereaksi. Mereka menyalurkan Sword Qi ke dalam pedang mereka, menyebabkan ketajamannya meningkat berlipat ganda. Pedang-pedang itu bergetar hebat, dan kedua pendekar pedang memanfaatkan momen singkat itu untuk menarik pedang dari genggamannya, bertukar posisi dan menyilangkan pedang mereka, membidik leher Qin Wentian. Namun Qin Wentian hanya berdiri di sana, dengan tenang memandang keduanya. Pada saat ini, para pendekar pedang itu menjadi pucat. Serangan mereka benar-benar diabaikan. Qin Wentian bukan hanya menggunakan telapak tangan kosongnya untuk menangkap pedang mereka. Saat ini ia bahkan membiarkan mereka menyerang dengan bebas. Bahkan Lin Haotian tercengang saat menatap pemandangan di depannya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dua rekan sektenya sangat kuat, namun meskipun diberi kebebasan untuk menyerang, mereka tetap tidak mampu menembus pertahanan Qin Wentian. Sword Extinction Sect? Dengan sedikit kekuatan seperti itu kalian masih ingin meminta pertemuan denganku? Qin Wentian berkata dengan tenang. Berkat Vian Transformation Art, fisiknya sejak awal sudah menyerupai iblis, dan sekarang itu berkali-kali lebih kuat dibandingkan manusia biasa. Membandingkan manusia dan demonic beasts, seorang kultivator tingkat ke-6 Yuanfu biasa tidak bisa dibandingkan dengan demonic beast pada tingkat yang sama. Hanya Sword Cultivators pada level yang sama yang mampu menembus pertahanan mereka. Namun, Qin Wentian berbeda, bukan hanya ia memiliki fisik yang sebanding dengan iblis, kehendak Mandat of Demons-nya semakin memperkuatnya. Dan ditambah lagi, Mandat of Force miliknya sudah mencapai perfection boundary dan terus beredar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana mungkin pertahanannya tidak menjadi mengerikan? Karena itu, Qin Wentian mampu sepenuhnya mengabaikan serangan lawannya. Kedua pendekar pedang itu memilih mundur. Meskipun mereka adalah jenius luar biasa yang mendapatkan kualifikasi untuk berkultivasi di Unmatched Realm, jika mereka bahkan tidak mampu menembus pertahanan Qin Wentian, pertempuran ini tidak memiliki arti. Pada saat mereka mundur, kedua telapak tangan Qin Wentian berubah iblis saat ia menghantamkan dua jejak telapak yang langsung mendarat di tubuh kedua pendekar pedang itu. Boom! Sebuah suara menggelegar bergema, bukan hanya mereka tidak mampu menembus pertahanan Qin Wentian, mereka bahkan tidak mampu menahan satu serangan santainya. Kekuatan itu. Mata Ouyang Guangsheng berkilat tajam. Bahkan ia sendiri tidak yakin apakah ia bisa bertahan dari serangan itu, kekuatan di baliknya terlalu mengerikan. Qin Wentian mengalihkan pandangannya kepada Lin Haotian, yang menatapnya, namun belum bergerak. Mengapa kau tidak menyerang? Qin Wentian menyeringai dengan ekspresi iblis. Kilatan ketakutan melintas di mata Lin Haotian. Hanya dengan menyaksikan kekuatan yang diperlihatkan Qin Wentian tadi, Lin Haotian tahu kemungkinan besar ia bukan tandingan Qin Wentian. Dan jika ia kalah, reputasinya akan menerima pukulan yang terlalu besar. Seorang chosen dari Sword Extinction Sect kalah dari seseorang dengan tingkat kultivasi lebih rendah? Bagaimana orang lain akan memandangnya? Namun, dengan begitu banyak mata tertuju padanya, ia tidak bisa begitu saja melarikan diri. Sepertinya kau sudah berkembang, kau layak untuk kuanggap serius. Niat pedang Lin Haotian melonjak dalam gelombang dahsyat dan sesaat kemudian, badai mengerikan muncul, dengan dirinya sebagai pusatnya. Setiap langkah yang ia ambil, tekanan dari kekuatan pedangnya menembus ke arah Qin Wentian. Seluruh ruang dipenuhi dengan dengingan niat pedangnya. Postur yang kuat sekali, wawasan pertamanya dalam Mandat of Swords sudah mencapai transformation boundary. Kerumunan bisa dengan jelas merasakan kekuatan pedang yang menyelimuti Qin Wentian, cukup kuat untuk mencabik apapun di jalurnya. Meskipun pertahanan Qin Wentian sangat tidak manusiawi, seharusnya tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan kekuatan pedang Lin Haotian. Boom! Lin Haotian melangkah lagi ke depan, meningkatkan intensitas tekanan kekuatan pedangnya.
Bahkan mereka yang berdiri jauh bisa dengan jelas merasakan ketajaman yang dipancarkan Lin Haotian saat ini. Satu langkah lagi ke depan, seluruh kekuatan pedang terkondensasi bersama dan dengan satu tebasan, Extinction Swordplay meledak keluar, teknik pembunuh pasti yang ditujukan pada Qin Wentian. Sword Extinction Sek, Extinction Swordplay. Satu pedang menyebabkan hantu dan iblis meraung, memusnahkan seluruh kehidupan di bawah langit. Qin Wentian bisa merasakan aura pemusnahan yang mengerikan yang terkandung dalam pedang itu, serta keyakinan Lin Haotian pada kekuatan serangannya. Bukankah Lin Haotian terlalu kejam? Dengan jurus pedang seperti itu, ia bisa saja membunuh Qin Wentian dan melanggar aturan besi Unmatched Realm. Aku rasa tidak, ia hanya ingin menggunakan serangan terkuatnya untuk menguji kekuatan sejati Qin Wentian. Ia seharusnya mengerti bahwa paling jauh, ini hanya akan melukai Qin Wentian, tidak sampai merenggut nyawanya. Qin Wentian memang terlalu kuat. Kerumunan berdiskusi, sekaligus diam-diam mengagumi Chosen dari Sword Extinction Sek. Mereka semua bisa merasakan betapa luar biasanya serangan itu saat ia bergerak. Qin Wentian tetap setenang sebelumnya. Astral energi di dalam Yuan Fu-nya bergemuruh saat demonic Qi melapisi setiap bagian tubuhnya. Lin Haotian memiliki basis kultivasi di puncak tingkat ke-7 Yuan Fu, dan dengan kekuatan serangannya, bertarung melawannya sama saja dengan bertarung melawan seseorang di tingkat ke-8. Bahkan, kekuatan tempur Lin Haotian jauh melampaui kultivator biasa di tingkat ke-8 Yuan Fu. Orang ini arogan, tetapi ia memiliki kekuatan untuk mendukung sikapnya. Meskipun Lin Haotian maju, Qin Wentian tetap tidak bergerak satu langkah pun. Keberadaannya seperti gunung yang tak tergoyahkan, tak terluka meskipun tekanan terus meningkat. Dan akhirnya, ketika aura Lin Haotian naik ke puncaknya, seluruh dirinya seolah berubah menjadi pedang, semakin memperkuat kekuatan serangannya tadi. Pada saat yang sama, Qin Wentian juga bergerak. Ia melangkah satu langkah ke depan, dan gerakan sederhana itu seperti lolongan murka dari binatang purba kuno, mampu mengguncang seluruh langit dan bumi. Aura ketaatan mutlak meledak keluar, Qin Wentian seolah memerintah seluruh sekitarnya. Sinar pedang yang gemilang begitu terang hingga kerumunan tidak bisa membuka mata. Mereka hanya mendengar raungan dahsyat saat seluruh wilayah bergetar. Itulah kekuatan pemusnahan. Lin Haotian hanya membutuhkan satu serangan. Ini adalah jurus pamungkasnya, serangan paling mengerikan yang mengandung seluruh kekuatan pedangnya dalam bentuk terkondensasi. Ia tidak berniat bersikap lunak terhadap Qin Wentian. Namun, detik berikutnya, pedang perkasa itu hancur saat ia memuntahkan darah segar. Dadanya benar-benar cekung dan di atasnya, sebuah jejak telapak tangan yang mengerikan tertanam di dagingnya. Tenggorokannya dicekik oleh tangan yang tidak manusiawi besar. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Lin Haotian gemetar ketakutan. Jurus pamungkasnya dihancurkan oleh kekuatan. Kekuatan murni dan absolut. Mandat of Force Qin Wentian sudah mencapai perfection boundary. Namun meski begitu, bagaimana mungkin Qin Wentian yang hanya memiliki kultivasi tingkat ke-6 Yuan Fu, bisa menghancurkan serangan pamungkasnya? Apakah aku bahkan membutuhkan Divine Inscriptions untuk berurusan denganmu? Seorang jenius dari Sword Extinction Sek ternyata hanya sebesar ini. Qin Wentian tiba-tiba mengayunkan tangannya yang mencekik Lin Haotian ke samping, kekuatan mengerikan itu melemparkan Lin Haotian ke udara. Sebuah suara ledakan segera terdengar di kejauhan, dan kerumunan menatap ke arah suara itu. Mereka tidak bisa menahan gemetar ketika menyadari Lin Haotian telah menghantam sebuah gunung yang jauh. Qin Wentian, yang telah menembus ke tingkat ke-6, terlalu mengerikan. Bakat mengerikan dari Sword Extinction Sek benar-benar didominasi. Qin Wentian mengalihkan pandangannya ke Yu Binging, cahaya tajam berkilat di matanya. Bukankah kau ingin spar denganku? Apakah menurutmu sekarang aku memiliki kualifikasi untuk spar denganmu? Yu Binging tanpa sadar gemetar ketika merasakan tatapan Qin Wentian. Kekuatan Qin Wentian terlalu besar, ia pasti sudah menembus perfection boundary. Bahkan Lin Haotian sepenuhnya ditekan. Meskipun ia kuat, ia tidak jauh lebih kuat dibandingkan Lin Haotian. Jika ia bertarung melawan Lin Haotian, tidak mungkin ia bisa menekannya seperti yang dilakukan Qin Wentian. Karena itu, ia tahu bahwa jika ia bertarung dengan Qin Wentian sekarang, ia pasti akan kalah. Tak heran kau bisa mendapatkan persetujuan dari 36 Eccentrics. Kekuatanmu memang bisa diterima. Yu Binging tertawa, ia tidak menyerang. Ia ingin menggunakan kata-kata untuk mengakhiri masalah ini. Lalu, Qin Wentian menatap Yu Binging. Yu Binging mengerutkan alisnya. Lalu, ia mengatakan itu karena ia sudah mengakui kemampuan Qin Wentian.
Aku mengakui bahwa bakatmu benar-benar mengerikan. Yu Binging memaksakan senyum saat melanjutkan. Qin Wentian tertawa dingin, hanya karena kau ingin menemuiku, kau memerintahkan seseorang untuk membawaku kepadamu dan akhirnya mengganggu terobosanku. Sekarang aku berdiri di depanmu, apakah menurutmu satu kalimat, bakatmu benar-benar mengerikan, bisa menyelesaikan ini? Siapa menurutmu dirimu? Wajah Yu Binging tenggelam saat senyumnya benar-benar lenyap. Dengan mengatakan sebanyak itu, ia sudah memberi muka kepada Qin Wentian. Itu juga bisa dianggap sebagai bentuk kompromi dan dalam pandangannya, masalah ini seharusnya sudah selesai. Namun, Qin Wentian sama sekali tidak memberinya muka. Lalu apa yang kau inginkan? Yu Binging berkata. Qin Wentian menatapnya. Sekarang, bergulinglah ke sini dan minta maaf. Masalah ini akan dianggap selesai. Wajah Yu Binging langsung berubah. Ia ingin dia meminta maaf? Apakah ini lelucon? Ini sama sekali tidak lucu. Kerumunan semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Qin Wentian ingin Yu Binging meminta maaf? Bukankah ia terlalu berani? Pertama, bahkan jika seseorang mengabaikan identitas Yu Binging sebagai orang dari Azure Emperor Palace, ia juga adalah pendamping Situpo, dan Situpo masih berada di Unmatched Realm. Qin Wentian benar-benar berani mengatakan bahwa ia ingin Yu Binging meminta maaf? Di dalam Unmatched Realm, bukan hanya kau yang memiliki bakat mengerikan. Kau ingin aku meminta maaf? Apakah kau bahkan bisa menanggung akibatnya? Nada suara Yu Binging berubah sangat dingin saat ia mengancam. Bes! Angin kencang bertiup, Qin Wentian tegas dan tidak membuang kata-kata lagi, ia langsung melangkah menuju Yu Binging. Ia selalu seorang pria dengan sedikit kata, dan karena keinginan sepele Yu Binging, begitu banyak masalah merepotkan menimpanya. Jika ia tidak cukup kuat, tidak diragukan lagi ia akan dipermalukan oleh orang-orang dari Sword Extinction Sect. Meminta Yu Binging meminta maaf adalah sesuatu yang wajar dan bukan sesuatu yang berlebihan. Namun meskipun demikian, Yu Binging masih ingin mengintimidasinya? Dalam hal itu, tidak perlu membuang kata-kata lagi padanya. Wajah Yu Binging berubah drastis, ia mundur saat astral soul-nya meledak dengan cahaya. Namun, aura yang dipancarkan Qin Wentian menyelimuti seluruh ruang, terasa sangat menyesakan, seolah ia berada di hadapan binatang purba kuno. Garuda S Chop, Dragon S Shout, Lion S Howl, Kirin S Arm, APS Madness. Ia sepenuhnya memahami 81 jurus seni iblis di dinding benteng. Kerumunan melihat kekuatan menindas dari serangan Qin Wentian, Yu Binging sepenuhnya ditekan dan tak lama kemudian, ia dihantam tanpa ampun ke tanah hingga memuntahkan darah. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita anggun dan elegan, melainkan tampak menyedihkan seperti seorang pengemis. Qin Wentian melayang di udara, menatapnya dengan hina. Yu Binging menjerit dingin, Situpo tidak akan pernah mengampunimu. Aku, Qin, akan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakanku. Jika Situpo ingin membalas dendam untukmu, ia dipersilakan mencariku. Tetapi bukankah kau menyedihkan karena terus menggunakan namanya seperti itu hanya karena kau adalah pendampingnya? Apakah kau seorang pelacur yang menjual tubuhmu kepadanya demi hak untuk melakukan itu? Prestis Azure Emperor Palace telah sepenuhnya dibuang oleh tindakan bodohmu. Jika orang tidak tahu lebih baik, mereka akan berpikir bahwa Azure Emperor Palace hanya bisa menghasilkan wanita murahan. Qin Wentian mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Kata-katanya membuat wajah Yu Binging berganti antara hijau dan putih. Begitu marah hingga tanpa sadar ia memuntahkan darah lagi. Kerumunan semua diam-diam mendoakan Qin Wentian. Orang ini seberani rumor yang beredar, Situpo pasti akan memburunya setelah ini. Qin Wentian akan menyesali apa yang ia lakukan hari ini. Meskipun kekuatan tempurnya mengerikan, bagaimana mungkin ia menjadi tandingan Situpo? Terlepas dari tingkat kultivasi atau kehendak mandates, Situpo jauh di atas Qin Wentian. Bab 325, Niat Membunuh. Mengabaikan raut wajah Yu Binging yang menggelap, Qin Wentian berjalan menuju tempat Fenlei dan yang lainnya berada. Dalam situasi ini, dengan tambahan kekuatan tempur Qin Wentian, pihak Fenlei tanpa diragukan lagi menjadi berkali-kali lebih kuat. Berdasarkan kekuatan tempur yang baru saja diperlihatkan Qin Wentian, ia seharusnya mampu bertarung seimbang melawan Li Xiu yang memiliki basis kultivasi tingkat ke-8 Yuanfu. Qin Wentian, Ouyang Guangsheng, Chu Mang, Fenlei, 4 orang melawan kelompok Li Xiu. Kekuatan keseluruhan mereka sama sekali tidak kalah. Istana Gadis Mistik tidak memiliki peluang kemenangan mutlak. Para penonton di samping menunjukkan ekspresi penuh minat. Qin Wentian baru berada di tingkat ke-5 Yuanfu ketika memasuki alam tanpa tanding, dan kini setelah ia menembus ke tingkat ke-6,
Kekuatan tempurnya begitu kuat hingga terasa sulit dipercaya. Kecepatan peningkatannya sungguh mengejutkan. Ouyang Ting tanpa sadar gemetar dalam hati ketika melihat betapa besar peningkatan kekuatan Qin Wentian. Jika berdasarkan kekuatannya sendiri, berarti ia tidak akan pernah mampu membalas dendamnya. Kecuali tentu saja ia meminjam kekuatan klan Ouyang. Tetapi jika ia memilih demikian, Ouyang Guangsheng pasti akan menghentikannya. Li Xiu, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Ini saudaraku, Qin Wentian. Dan yang berdiri di hadapanmu, aku, Qin Wentian, Chu Mang, dan Fen Lei. Siapa di antara kami yang tak bisa dibandingkan dengan anggota istana gadis mistikmu? Ouyang Guangsheng tertawa lalu melanjutkan, Xuanxin dan Fen Lei saling mencintai, dan persatuan mereka tidak akan mempermalukan sektemu. Meski si gendut Fen Lei tidak setampan aku, bakatnya benar-benar yang terbaik dari yang terbaik. Jika suami Xuanxin harus dipilih oleh sektemu, kandidat pria itu mungkin bahkan tak akan mampu menandingi Fen Lei. Hei, kau membantuku atau merendahkanku? Fen Lei menyeringai. Mulut Ouyang Guangsheng terlalu tak masuk akal. Iya, Fen Lei, tampan dan elegan. Apa maksud Ouyang Guangsheng dengan mengatakan ia tidak setampan dirinya? Hemp. Li Shi mendengus dingin. Bagaimanapun ia memandang Fen Lei, ia tak bisa merasa enak melihatnya. Mungkin jika Xuanxin memilih Ouyang Guangsheng atau Qin Wentian, ia masih bisa menerima. Tapi sungguh, Fen Lei? Apakah tak ada orang lain dari sekte pemusnah pedang atau istana Kaisar Azur? Li Xiu menoleh ke sekeliling dengan pandangan memohon bantuan. Sebelumnya, Qin Wentian secara paksa mendominasi Lin Haotian dan dua lainnya dari sekte pemusnah pedang, bahkan berani menghajar Yu Binging. Ia tak percaya kedua sekte itu akan begitu saja menelan penghinaan ini. Jelas, Li Xiu tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Qin Wentian hanya dengan anggotanya sendiri. Ia ingin bersekutu dengan sekte pemusnah pedang dan istana Kaisar Azur sebelum bergerak. Tak perlu. Dari kejauhan, suara dingin dan tak terikat melayang. Ketika kerumunan mengalihkan pandangan, ekspresi mereka membeku. Mereka melihat sosok luar biasa terbang mendekat. Dia, yang biasanya lembut dan pendiam, kini memancarkan niat membunuh yang membuat siapapun yang merasakannya bergidik. Ia muncul begitu cepat? Jika demikian, Qin Wentian pasti mati. Si Tu Po langsung mendekati Yu Binging. Mengulurkan tangannya, ia menghapus jejak darah di sudut bibirnya dan bertanya dengan suara lembut, "Bagaimana lukamu?" "Aku masih baik-baik saja," batuk-batuk. Wajah Yu Binging kehilangan seluruh warna. Ia menoleh pada Si Tu Po dan terisak. "Dia bilang aku wanita murahan, menjual diri padamu hanya untuk memakai namamu." "Omong kosong. Aku akan memastikan tak seorang pun berani mengatakan omong kosong seperti itu lagi." Si Tu Po membelai rambut Yu Binging dengan lembut, senyum lembut terlukis di matanya. Yu Binging mengangguk ringan. Setelah itu, tatapan Si Tu Po beralih ke Lin Haotian dan dua pendekar pedang lainnya. Ketiganya dari sekte pemusnah pedang menundukkan kepala, tak berani menatap mata Si Tu Po. Mereka kalah telak dari Qin Wentian dan kehilangan seluruh wibawa sekte mereka. Hati-hati, Si Tu Po benar-benar mengerikan. Ia memiliki dua mandat pada batas kesempurnaan dan satu lagi pada batas transformasi. Kekuatan tempurnya pasti termasuk di puncak Yuanfu. Jika lawannya tidak memiliki mandat pada batas kesempurnaan, bahkan seseorang di puncak Yuanfu pun akan ditekan. Ouyang Guangsheng memperingatkan dengan suara rendah, membuat tatapan Qin Wentian menjadi berat. Qin Wentian tegas dalam bertindak. Jadi bagaimana jika Si Tu Po datang? Ia memiliki mandat pada batas kesempurnaan di tingkat ke-6 Yuanfu. Bahkan saat menghadapi seseorang tingkat ke-8 dengan mandat pada batas kesempurnaan, ia masih bisa bertarung seimbang, bahkan mungkin menang. Namun Si Tu Po adalah sosok seperti dirinya, juga memperoleh akses ke 36 aula kultivasi Dao. Ia memiliki dua mandat pada batas kesempurnaan dan satu lagi di puncak batas transformasi. Kekuatan tempur karakter seperti itu pasti melampaui kata mengerikan, tak bisa diperlakukan seperti kultivator biasa tingkat ke-8 Yuanfu. Bahkan memperlakukannya sebagai seseorang dengan basis kultivasi tingkat ke-9 pun tak cukup menggambarkan kekuatannya. Si Tu Po melayang ke langit, mengalihkan pandangan pada Qin Wentian dan yang lain sebelum berkata tenang, "Kalian semua boleh maju bersama." Ekspresi kerumunan berubah. Ini adalah kesombongan sejati. Namun tak diragukan lagi, Si Tu Po memang memiliki kemampuan untuk bersikap demikian. Mungkin ia ingin mereka semua maju bersama karena tak ingin dikenal sebagai orang yang menindas yang lemah. Bagaimanapun, basis kultivasinya dua tingkat lebih tinggi dari Qin Wentian. Betapa sombongnya.
Fan Lei menatap siluet di udara. Ia tentu sudah mendengar nama si Tupo. Sebelum Qin Wentian muncul, dialah talenta tingkat iblis yang menimbulkan gelombang besar di alam tanpa tanding. Dalam setengah tahun, si Tupo akan ikut menantang posisi puncak peringkat takdir surgawi. Kekuatannya sudah mencapai tingkat seperti ini sekarang. Seberapa jauh ia akan berkembang dalam 6 bulan? Biarkan aku menguji kekuatannya. Chu Mang berbicara, dan ketika suaranya memudar, busur astral terwujud di tangannya. Swiss! Panah-panah gemilang melesat, begitu cepat hingga mustahil mengikuti lintasannya dengan mata telanjang. Ping! Panah-panah itu langsung menghantam dada si Tupo, dan mata kerumunan melebar melihat kekuatannya. Namun segera wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan ketika menyadari si Tupo tetap berdiri tak bergerak. Ia bahkan tak terdorong mundur oleh serangan panah bertubi-tubi. Sebuah pusaran cahaya berputar tampak di depan dadanya, seperti zirah cahaya batu, dan setelah menahan serangan itu, ia langsung menghilang. Bahkan panah tembakan instan tak mampu menembus pertahanannya. Kekuatan seperti itu serupa dengan ketika Qin Wentian menangkap pedang tajam dari sekte pemusnah pedang dengan tangan kosong. Mandat yang ia pahami agak aneh. Itu mandat batu, agak mirip dengan mandat bumi agung. Tingkat pertama pemahaman mandat batu adalah pengerasan. Ia bisa memanifestasikan zirah cahaya batu secara instan dan sepenuhnya mengabaikan serangan kultivator tingkat ke-8 Yuanfu, ujar Ouyang Guangsheng. Namun tampaknya si Tupo bahkan lebih kuat dari yang dikabarkan. Wajah Qin Wentian menjadi berat. Ia berada di tingkat ke-6 Yuanfu dengan mandat kekuatan pada batas kesempurnaan. Si Tupo berada di tingkat ke-8 dengan mandat pedang untuk serangan dan mandat batu untuk pertahanan. Tak heran ia begitu dihargai di alam tanpa tanding. Chu Mang mengayunkan kapak perangnya, tetapi Qin Wentian melambaikan tangan memberi isyarat agar berhenti. Istana gadis mistik seperti harimau mengincar mangsa dan kekuatan si Tupo jelas lebih kuat dari mereka. Jika ia harus bertarung, ia tak boleh menyeret Chu Mang dan yang lain. Biarkan aku yang maju. Qin Wentian melayang ke udara saat garis darahnya aktif. Suara gemuruh mengalir tanpa henti, energi iblis yang ia pancarkan semakin kuat. Tubuhnya juga berubah, kerumunan terpaku ketika melihat zirah sisik iblis terbentuk di sekelilingnya. Fisiknya menjadi lebih kokoh dan besar, energi iblisnya memenuhi area. Auranya terus melonjak, membuat banyak orang terdiam. Bahkan kultivator tingkat ke-7 Yuanfu pun tak akan memiliki aura sekuat ini. Boom! Si Tupo melangkah, langsung berjalan menuju Qin Wentian. Auranya sendiri meroket, memancarkan tekanan tirani tak tertandingi. Dengan satu pukulan, retakan ruang muncul di udara saat kekuatan serangannya menghantam Qin Wentian. Qin Wentian melambaikan tangan dan melepaskan cap naga. Ledakan dahsyat mengguncang, namun si Tupo terus maju, sepenuhnya mengabaikan pedang-pedang energi kacau hasil benturan serangan mereka. Energi ilahi dalam Yuanfu Qin Wentian mendidih dan bergolak. Bayangan Garuda memenuhi langit, menyerbu si Tupo. Si Tupo menepukkan kedua tangannya dengan kecepatan mengerikan, menghancurkan seluruh bayangan Garuda. Dengan jentikan jarinya, lingkaran cahaya keabu-abuan muncul di atas Qin Wentian. Tanpa kehendaknya, Qin Wentian merasakan tubuhnya mengeras, menjadi seperti batu. Hancur! Wajah Qin Wentian berubah drastis. Energi ilahi tipe pedangnya menyembur liar, energi iblis dan kehendak mandat kekuatan menyatu, memaksa lingkaran pembatuan itu pecah. Namun si Tupo sudah tiba tepat di hadapannya. Meski ia tak menganggap Qin Wentian layak disebut lawan, ia tahu harus sepenuhnya mendominasi pertarungan ini. Bes! Si Tupo melambaikan tangan, memanifestasikan niat pedang yang memotong sambungan panah yang terus ditembakkan. Pada saat yang sama, tangan kirinya menebas ke bawah, sinar cahaya meluncur menuju Qin Wentian. Hati-hati! Fan Lei dan yang lain berteriak. Wajah Qin Wentian memucat saat energi Yuan ilahi dalam dirinya meledak. Saat tebasan pedang mendarat, terdengar suara sobekan. Dada Qin Wentian terbelah, darah segar menyembur, langsung mewarnai jubahnya merah. Dia berniat membunuh. Wajah Ouyang Guangsheng berubah. Ia melesat naik, tetapi saat itu para ahli istana gadis mistik bergabung menyalurkan kekuatan pada Li Xiu, yang menjebak Ouyang Guangsheng dengan lapisan seni telapak mistis. Yang lain mengalihkan perhatian pada Fan Lei dan Chu Mang. Di udara, Qin Wentian mundur dengan kecepatan ledakan, matanya tak pernah lepas dari si Tupo. Tempat ini adalah alam tanpa tanding. Suara Qin Wentian sedingin es. Lalu kenapa? Sudah waktunya membunuhmu. Suara si Tupo tetap tenang. Ia melangkah lagi, niat membunuhnya menyembur,
menyelimuti Qin Wentian. Qin Wentian mencoreng wibawa sekte pemusnah pedang dan mempermalukan Yu Binging. Ia harus mati atas kejahatan ini. Meski bakat Qin Wentian mengerikan, di mata si Tupo ia hanyalah serangga yang sedikit lebih kuat. Ia tak pernah benar-benar memedulikannya atau menempatkannya di matanya. Namun hari ini, Qin Wentian berani menyentuh dua hal yang paling ia hargai, sektenya dan wanitanya. Jika demikian, Qin Wentian pantas mati. Kehendak mandat pedang pada batas kesempurnaan meledak keluar. Si Tupo membuat gerakan mencengkeram di udara dan Qin Wentian langsung merasakan tubuhnya mengeras. Seolah ia dibungkus zirah pertahanan, namun pada saat yang sama gerakannya dibatasi. Secara bersamaan, Lin Haotian dan anggota sekte pemusnah pedang melesat ke udara memutus jalur mundur Qin Wentian. Mereka akan sepenuhnya mengikuti perintah si Tupo. Jika si Tupo ingin membunuh Qin Wentian, ia harus melakukannya secepat mungkin lalu meninggalkan alam tanpa tanding sebelum para eksentrik muncul. Alam tanpa tanding, tak tertandingi di benua Azur. Para eksentrik tak akan repot mengejar pelanggar hukum setelah ia keluar dari alam tanpa tanding. Jantung kerumunan berdebar keras. Jelas, si Tupo benar-benar ingin membunuh Qin Wentian. Memang, kesombongannya layak bagi seseorang yang berdiri di puncak. Ia hanya mematuhi hukum yang ia ciptakan sendiri. Bab 326. Pertarungan hidup dan mati. Seberapa kuat niat membunuh si Tupo? Dengan basis kultivasi Qin Wentian di tingkat ke-6, ia mengalami efek penekanan ketika berhadapan dengan si Tupo yang berada di tingkat ke-8. Bahkan dalam hal mandat pedang dan mandat batu milik si Tupo semuanya berada pada batas kesempurnaan, sama-sama memberikan penekanan terhadap Qin Wentian. Belum lagi fakta bahwa si Tupo adalah pilihan mutlak dari sekte pemusnah pedang. Bagaimana mungkin teknik bawaan yang ia kultivasikan lemah? Selain itu, ketiga jiwa astralnya juga dipadatkan dari lapisan surgawi kelima, sehingga kualitas energi astralnya setara dengan milik Qin Wentian. Keunggulan Qin Wentian terletak pada 3 Yuanfu miliknya, energi Yuan ilahi yang tersimpan dalam salah satu Yuanfu, seni transformasi iblis yang memberinya fisik iblis, serta kekuatan dari 2 batas garis keturunannya. Namun yang membuatnya tertekan adalah meskipun garis keturunan keduanya memiliki tingkatan lebih tinggi dibanding yang pertama, ia belum mampu memanfaatkan potensi penuhnya. Garis keturunan misterius itu seperti peti harta kuno. Ia hanya bisa menggali kekuatannya sedikit demi sedikit. Adapun prasasti ilahi tingkat ketiga yang bisa ia ukir seketika tidaklah menjadi ancaman bagi si Tupo. Kecuali jika ia menggunakan jiwa astral palu surgawi sebagai dasar dan mengukir prasasti ilahi di dalam Yuanfu sebelum melepaskan satu serangan habis-habisan. Bes! Cahaya astral gemilang menyelimuti area. Qin Wentian tak lagi menyembunyikan pancaran jiwa astral ketiganya. Korona emas itu dengan jelas menunjukkan bahwa jiwa astral ketiganya berasal dari lapisan surgawi kelima, sebuah iblis purba dengan aura ganas yang mengerikan. Di bawah penguatan jiwa astral itu, energi iblis yang dipancarkannya menjadi semakin kuat. Jiwa astral dari lapisan kelima. Benar juga, kita belum pernah melihat Qin Wentian melepaskan jiwa astralnya dalam pertempuran sebelumnya. Ini pertama kalinya, dan ternyata berasal dari lapisan surgawi kelima. Bukan hanya itu, ini adalah jiwa astral penguasa iblis, peringkat pertama dalam indeks binatang perang. Semua yang berada di bawah merasa seperti disambar petir. Qin Wentian dan si Tupo, keduanya adalah jenius mengerikan yang memperoleh pengakuan dari 36 aula. Karena si Tupo ingin membunuhnya, Qin Wentian memilih untuk tak lagi menyembunyikan kekuatannya, mengerahkan segalanya dan memperlihatkan jiwa astral penguasa iblisnya. Ia benar-benar memadatkan jiwa astral yang bersesuaian dengan rasi bintang penguasa iblis, yang juga menempati peringkat pertama dalam indeks binatang perang. Jika demikian, jiwa astral keempatnya pasti berasal dari lapisan surgawi ke-6. Pada saat itu, hanya dari kualitas energi astralnya saja sudah akan sangat menekan tubuhnya. Saat itu, mata kerumunan menyaksikan pemandangan luar biasa. Energi iblis yang dipancarkan Qin Wentian meluap ke langit. Energi itu menyelimuti tubuhnya dan dalam sekejap mengalami transformasi. Sepenuhnya berubah menjadi wujud iblis. Ini. Jantung para penonton berdegup liar. Apakah Qin Wentian benar-benar bukan manusia setengah binatang? Tubuh iblis itu, sayap Garuda untuk kecepatan, sisik Xuanwu untuk pertahanan, lengan kilin dan cakar naga emas untuk serangan. Satu-satunya bagian yang masih menyerupai manusia hanyalah kepalanya. Pemandangan Qin Wentian saat ini menimbulkan teror naluriah di hati mereka. Tahap kedua seni transformasi iblis, kemunculan iblis, menggunakan energi astral beratribut iblis untuk memadatkan tubuh iblis.
Itu jelas bukan tubuh setengah binatang. Bagaimana mungkin ada kombinasi mengerikan seperti itu? Sayap Garuda untuk kecepatan, sisik Xuanwu untuk pertahanan, lengan kilin dan cakar naga untuk serangan. Ini meniru tubuh penguasa iblis dan merupakan kombinasi yang sangat abnormal. Aku yakin ini adalah seni kultivasi. Tak heran Qin Wentian bisa memancarkan energi iblis sebesar itu meski ia manusia. Ia pasti mengultivasi seni beratribut iblis. Seseorang berseru, membuat hati banyak orang bergetar. Jika mereka semua mengultivasi seni yang sama, kekuatan mereka pasti akan meningkat lagi satu tingkat. Lagi pula, mereka sudah melihat betapa kuat fisik Qin Wentian saat menangkap pedang tajam dengan tangan kosong. Kilatan cahaya berkelebat di mata banyak orang. Bahkan si Tu Po berhenti sejenak, merenungkan transformasi Qin Wentian. Garis keturunan Qin Wentian bergetar dalam tubuhnya saat cahaya merah menyelimuti wujud iblisnya, memperkuat aura ketakutan yang ia pancarkan. Ia tampak benar-benar seperti Raja Iblis dari era purba, memandang rendah segala sesuatu di sekitarnya. Saat itu, ia adalah penguasa seluruh iblis. Bahkan jika kau benar-benar penguasa di antara iblis, kau tetap harus mati. Suara si Tu Po memecah keheningan. Mengarahkan telapak tangannya ke Qin Wentian, ia membuat gerakan meremas, berniat membatukan Qin Wentian. Namun Qin Wentian tetap berdiri dengan wajah sedingin musim dingin. Mandat iblisnya meledak hingga batas dan ia menebas ke depan dengan cakar naga emasnya, dipenuhi kekuatan tanpa batas. Tak ada rasa takut pada si Tu Po. Ia terus maju dengan tenang. Mengulurkan satu jari, niat pedangnya melahirkan gelombang kekuatan pedang tak terbatas yang mengembun menjadi pusaran pedang. Suara desirannya begitu tajam hingga hanya dengan mendengarnya saja orang merasa tubuh mereka akan terbelah. Seberapapun kuat fisik Qin Wentian, tetap saja akan hancur di bawah kekuatannya. Qin Wentian menginginkan benturan langsung? Baiklah. Apapun trik yang ia miliki, hasil akhirnya tetap kematian. Saat keduanya bertabrakan, jari si Tu Po melesat ke arah kepala Qin Wentian. Qin Wentian memiringkan tubuhnya dan menyapu dengan cakar kirinya saat energi ilahi menyembur keluar. Namun siapa si Tu Po? Ia bereaksi seketika, mengubah targetnya, mengunci wilayah jantung Qin Wentian. Pada saat yang sama, cahaya gemilang menyelimutinya saat zirah batu bintang terbentuk. Qin Wentian juga melepaskan teknik jari pemecah langit dengan tangan bercakar naga, satu tusukan memecah kubah langit. Teknik bawaan yang kuat itu, diperkuat ketajaman energi Yuan ilahi tipe pedang, menghantam zirah pelindung si Tu Po dan menembusnya. Ping! Serangan keduanya mendarat pada saat yang sama. Rangka iblis Qin Wentian bergetar hebat seolah akan hancur. Organ dalamnya terguncang dahsyat saat ia memuntahkan beberapa suap darah. Satu serangan jari si Tu Po mengandung daya ledak yang terlalu mengerikan, hampir saja merobeknya sepenuhnya dan merenggut nyawanya saat itu juga. Batuk. Lebih banyak darah mengalir dari bibirnya. Satu serangan saja sudah melukainya parah. Namun yang membuat kerumunan terguncang adalah bahwa si Tu Po juga terluka. Zirah batu bintangnya tertembus, darah mengalir dari luka. Energi penghancur mengalir ke tubuhnya dan menyerang organ dalamnya, membuatnya dalam kondisi serupa dengan Qin Wentian. Benturan yang sangat dahsyat. Dan Qin Wentian benar-benar selamat? Bukan hanya itu, ia bahkan melukai si Tu Po. Zirah batu bintang si Tu Po dipadatkan dari mandat batu pada batas kesempurnaan. Ia bahkan bisa menahan pukulan ahli tingkat ke-9 Yuan Fu sebelum hancur, namun Qin Wentian di tingkat ke-6 mampu menembusnya. Ini berarti kekuatan tempur Qin Wentian sudah sebanding dengan ahli tingkat ke-9 Yuan Fu. Boom! Si Tu Po melangkah berat lagi, mengabaikan lukanya. Ia terluka, baginya, ini adalah penghinaan. Hanya kematian Qin Wentian yang bisa membersihkan rasa malu itu. Siluet Qin Wentian berkelebat, ia mundur secepat kilat sementara Lin Haotian dan yang lain mengikuti. Mereka tak berani mendekat dan hanya menyerang dari jarak jauh. Ketika Qin Wentian menoleh pada mereka, mata ketiganya berkilau. Dalam sekejap, ketiganya gemetar. Telapak tangan Qin Wentian bergetar, langsung membunuh dua kultivator tingkat ke-6 Yuan Fu dan melesat ke arah Lin Haotian. Lin Haotian berbalik dan kabur. Tetapi bagaimana mungkin ia menyamai kecepatan Qin Wentian? Mandat iblis memberinya kemampuan mengibliskan esensi tubuhnya, meningkatkan kekuatan dan ledakan kecepatannya secara drastis. Ditambah dorongan kecepatan dari sayap Garuda, ia langsung menyusul Lin Haotian dan cakar naga emasnya mencengkeram kepala pria itu. Dengan tarikan keras, kepala Lin Haotian terpisah dari tubuhnya dan terlempar jauh ke langit. Lin Haotian, seorang terpilih dari sekte pemusnah pedang, tewas seketika di tangan Qin Wentian.
Kerumunan menyaksikan dengan ngeri, bahkan Yu Binging gemetar dari kepala hingga kaki. Begitu tegas, begitu kejam, Qin Wentian tak menunjukkan sedikitpun belas kasihan dan bertindak tanpa takut pada konsekuensi. Rumble. Aura ganas Tu Po mencapai puncaknya. Niat pedangnya begitu mendominasi seolah bisa menembus Qin Wentian. Ia ingin membunuhnya, namun siapa sangka tiga rekan sektenya justru mati di tangan Qin Wentian. Tubuh Tu Po bagaikan pedang itu sendiri. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Qin Wentian. Cahaya dingin berkelebat saat ia membelah langit dengan satu jurus. Untuk bertahan, Qin Wentian berbalik dan melepaskan cap naga. Auman murka bergemuruh saat naga iblis terbang menyambut serangan Tu Po. Mati! Tu Po muncul di hadapan Qin Wentian dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Seolah gunung turun dari langit, menghantam Qin Wentian. Kedinginan mengerikan berkilat di mata Qin Wentian saat ia menghantam dengan kedua lengannya. Energi ilahi dalam Yuan Fu bergemuruh, langsung menghancurkan gunung itu sebelum melesat menuju Tu Po. Fragmen batu dari gunung yang hancur berubah seperti pedang yang dikendalikan Tu Po, terus-menerus menghantam Qin Wentian. Bahkan dengan pertahanannya, tubuh iblisnya tak mungkin menahan benturan seperti itu selamanya. Melihat Qin Wentian mendekat, Tu Po memadatkan niat pedangnya menjadi 9 pedang surgawi. Kekuatan gabungannya mampu membelah langit dan menghancurkan bumi. Energi Yuan ilahi Qin Wentian menyembur liar saat beberapa prasasti ilahi tingkat ketiga menyatu membentuk perisai kuno, mencoba menyebarkan kekuatan 9 pedang itu. Pada saat yang sama, sisa energi Yuan ilahi dalam tubuhnya meledak keluar saat ia menghantamkan satu telapak tangan ke arah Tu Po. Zirah cahaya batu berkilat dalam pertahanan, sementara Tu Po juga membalas dengan telapak tangan. Dentuman menggelegar terdengar dan Qin Wentian terlempar ke udara. Wujud iblisnya mulai terurai, darah terus dimuntahkannya. Meski demikian, cahaya di matanya tetap sedingin sebelumnya. Bagaimana kau bisa bertahan jika aku ingin kau mati? Niat membunuh Tu Po menyala, melihat betapa tangguhnya Qin Wentian. Ia terus maju, meski tubuhnya juga berlumuran luka berdarah. Tak seorang pun menyangka pertempuran mereka akan seintens ini. Mereka yakin Tu Po pasti bisa membunuh Qin Wentian seketika, namun jelas mereka meremehkan pria gila itu. Cukup. Suara penuh amarah menggema. Namun Tu Po tetap maju, enggan mundur. Angin dingin mengerikan berputar dan dengan ledakan memekakan telinga, Tu Po terpental langsung ke belakang. Ia tahu bahwa meski pertarungan baru berlangsung singkat, para eksentrik alam tanpa tanding telah tiba. Kalian begitu ingin bertarung? Dengusan dingin terdengar dalam benak Qin Wentian dan Tu Po. Aku harus membunuhnya, baik di dalam maupun di luar alam tanpa tanding, jawab Tu Po tanpa emosi. Qin Wentian tak berkata apa-apa, namun kilatan tajam di matanya sudah menunjukkan pikirannya. Hari ini, permusuhan telah terbentuk antara dirinya dan Tu Po. Salah satu harus mati agar yang lain hidup. Baiklah, karena kalian ingin bertarung, lelaki tua ini akan memberi kalian kesempatan. Suara dingin itu kembali terdengar. 3 hari lagi, di platform baja surgawi, aku akan meminjamkan baja surgawi untuk digunakan. Kalian berdua akan menerobos tangga baja surgawi dan yang kalah akan meninggalkan alam tanpa tanding, tak pernah kembali. Selain itu, semua kultivator di alam tanpa tanding juga boleh mencoba menerobos. Aku akan membuka jalan bagi kalian menuju ibu kota kuno Grand Xia. Suara itu mengguncang seluruh alam tanpa tanding, membuat jantung semua orang bergetar. Para eksentrik ingin meminjamkan baja surgawi. Konsep macam apa ini? Dan tujuan mereka meminjamkannya adalah untuk membuka jalan bagi mereka. Namun jauh di lubuk hati, mereka tahu bahwa menerobos tangga baja surgawi sangatlah berbahaya. Sedikit saja salah langkah, nyawa bisa melayang. Peristiwa ini pasti akan mengguncang seluruh benua Azur. Bab 327. Platform Baja Surgawi. Platform baja surgawi terletak di wilayah inti benua Azur. Namun meskipun demikian, biasanya tak ada seorang pun di sekitarnya. Satu-satunya yang ada hanyalah seorang lelaki tua yang tampaknya tanpa henti menyapu tangga baja surgawi. Itu adalah tempat yang menakjubkan, namun tak seorang pun pernah berani mengklaim kepemilikannya, apalagi menghancurkannya. Tersebar rumor bahwa penguasa tempat itu adalah sosok dengan kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi, sehingga tak ada yang berani menanggung risiko memicu amarahnya. Harta baja surgawi, yang menjadi asal nama platform itu, sangat membantu para kultivator karena mampu mengungkap takdir dan tingkat bakat mereka. Setiap kali bintang-bintang turun, platform baja surgawi akan menarik tak terhitung kultivator karena legenda yang menyertainya.
Menerobos anak tangga menuju baja surgawi memungkinkan seseorang mengubah derajat bakat bawaan mereka. Lebih jauh lagi, tak ada waktu tetap maupun hukum yang diketahui mengenai kapan bintang-bintang akan turun. Semuanya sepenuhnya bergantung pada emosi dan sikap sang penguasa. Namun kini, seorang tetua eksentrik dari alam tanpa tanding mengatakan bahwa dalam 3 hari ia akan meminjam baja surgawi dari sang penguasa, mengizinkan mereka menerobosnya dan dengan demikian membuka jalan masa depan mereka. Secara alami, para eksentrik tahu bahwa sebagian besar kultivator generasi muda di alam tanpa tanding akan menuju benua Ginkgo pada akhir tahun. Tampaknya para eksentrik alam tanpa tanding memiliki hubungan dengan pemilik platform baja surgawi, bahkan dapat meminjamnya demi kultivasi generasi muda di sana. Dan kini, juga demi perselisihan antara Situpo dan Qin Wentian. Yang kalah akan kehilangan seluruh kualifikasi dan dilarang memasuki alam tanpa tanding selamanya. Ini adalah pertempuran yang tak bisa dikalahkan oleh salah satu dari mereka. Jika Situpo kalah, di mana ia akan menaruh wajahnya? Wibawanya akan hancur total. Basis kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Qin Wentian, namun hari ini ia tetap gagal membunuhnya. Sebaliknya, Qin Wentian bahkan membunuh Lin Haotian dan 2 lainnya sebagai balasan. Perkara ini saja sudah cukup membuatnya merasa malu. Jika Qin Wentian kalah, itu berarti kematian. Situpo tak akan pernah mengampuninya. Senior, dia membunuh orang di dalam alam tanpa tanding. Yu Binging menunjuk Qin Wentian. Jelas ia ingin menggunakan hukum untuk menekan Qin Wentian lewat para tetua. Kau pikir aku buta? Suara kuat itu bergema, mengandung jejak dingin. Wajah Yu Binging memucat. Lalu kenapa jika ia berasal dari istana Kaisar Azur? Latar belakangnya tak ada artinya di alam tanpa tanding. Tak satupun eksentrik perlu memberinya muka. Berapa banyak kultivator di alam tanpa tanding yang berasal dari kekuatan transenden? Dan berapa banyak yang memohon agar para eksentrik menerima mereka sebagai murid? Apa nilai 1 Yu Binging? Jelas para eksentrik sudah memahami sepenuhnya pertempuran di antara mereka. Situpo yang lebih dulu berniat membunuh Qin Wentian, Lin Haotian dan 2 lainnya membantu namun akhirnya mati. Bagaimana menentukan benar dan salah? Jika harus menyatakan pihak bersalah, keduanya sama-sama salah. Perkara ini berakhir sampai di sini hari ini. Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah di atas platform baja surgawi. Aku ingin melihat apakah kalian masih punya muka untuk kalah saat seluruh benua Azur menyaksikan. Setelah kata-kata itu, tekanan di udara pun menghilang. Wajah Situpo tetap sedingin es. Dan ketika pandangannya menyapu Qin Wentian, niat membunuhnya tak berkurang sedikit pun. 3 hari lagi di platform baja surgawi, aku akan menunggumu, ujar Situpo tanpa emosi, lalu berbalik dan menghilang dari tempat itu. Ia muncul di samping Yu Binging, mengangkatnya dan berjalan pergi, meninggalkan alam tanpa tanding. 3 hari lagi akan menjadi hari kematian Qin Wentian. Qin Wentian menarik kembali aura iblis dan jiwa astralnya. Hilangnya wujud iblis itu secara tiba-tiba memperlihatkan luka parah yang dideritanya. Situpo tanpa diragukan adalah lawan terkuat di alam Yuanfu yang pernah ia hadapi. Dalam hal bakat, ia lebih unggul dari Situpo. Namun dalam hal kekuatan tempur, Situpo lebih kuat darinya. Ada perbedaan tingkat kultivasi serta batas mandat. Perbedaan 1 tingkat atau 1 batas saja adalah jurang di antara kultivator. Jika bukan karena begitu banyak kartu truf yang ia miliki, ia sudah lama mati di tangan Situpo. Saat mendarat, Qin Wentian kembali memandang Li Xiu dan anggota istana gadis mistik. Li Xiu mendengus dingin dan melirik Fan Lei sebelum berkata pada Xuanxin. Xuanxin, 3 hari lagi Situpo pasti menang. Dan saat itu hanya kematian yang menanti Qin Wentian. Ketika waktunya tiba, karena Lin Haotian dibunuh Qin Wentian, Situpo pasti tak akan mengampuni Fan Lei dan yang lainnya. Kak Xiu, Qin Wentian hanya tingkat ke-6 Yuanfu namun mampu bertarung melawan Situpo sampai sejauh itu. Siapa yang lebih berbakat terlihat jelas. Tangga baja surgawi tak melihat kekuatan tempur, melainkan bakat, tekad, dan keyakinan. Bagaimana kau bisa yakin dia pasti kalah? Xuanxin menjawab dengan sedikit geram. Li Xiu mendengus dingin. Situpo hanya ceroboh hari ini. Karena waktu bertarung singkat, ia tak sempat membunuh Qin Wentian. Jika tidak, menurutmu dia masih hidup? Xuanxin, berhenti bermimpi. Sekalipun bakat. Qin Wentian mengerikan, Fan Lei bukan dia. Bagaimana si gendut itu bisa sebanding denganmu? Fan Lei merasa sangat tertekan mendengar itu dan membuka mulutnya. Nona cantik, bagaimana kalau kita bertanding saja? Tetua eksentrik bilang platform baja surgawi terbuka untuk anggota alam tanpa tanding. Bagaimana kalau kau melawanku di sana?
Hanya kau. Li Xiu menjawab dengan nada meremehkan. Jika kau kalah, aku ingin kau secara sukarela meninggalkan Xuanxin. Bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan bagus seperti ini? Tunggu. Bukankah itu agak tidak adil? Aku tak bisa membuat keputusan atas nama Xuanxin tanpa mempertimbangkan hatinya. Mata Fan Lei berkilat saat ia menambahkan lemah. Bagaimana kalau begini? Jika aku menang, kau jadi selirku. Kau. GRRR. Xuanxin melotot pada Fan Lei, seketika tampak seperti harimau betina yang galak. Aku bercanda sayang. Fan Lei tersenyum. Bagaimana mungkin wanita seperti itu sebanding dengan pria berbakat dan tampan sepertiku? Kita lihat saja nanti. Li Xiu mendengus dingin lalu pergi bersama anggota istana gadis mistik. Ia harus memberitahu sektenya tentang pembukaan platform baja surgawi dan urusan Xuanxin. Kekhawatiran terlintas di mata Xuanxin saat melihat mereka pergi. Fan Lei menggenggam tangannya dan berkata lembut, "Jangan khawatir. 3 hari lagi, jenius terhormat ini pasti akan mengejutkan seluruh sektemu dengan penampilanku. Aku akan membuat mereka menerima diriku sebagai pendampingmu." Melihat Fan Lei masih sempat menyombongkan diri dalam situasi ini, Xuanxin tak bisa menahan senyum. Meski si gendut itu agak tak tahu malu, ia benar-benar bahagia saat bersamanya. Di istana gadis mistik, ia tak pernah merasakan perasaan seperti ini, kebahagiaan dengan sedikit rasa manis. "Bos, kau baik-baik saja?" Fan Lei dan yang lain memandang Qin Wentian. "Aku baik-baik saja, hanya butuh sehari istirahat untuk pulih." Qin Wentian tersenyum. Darah dalam tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan ekstrim, meregenerasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Dari senyumnya, mustahil mengaitkannya dengan pria buas berwujud iblis yang bertarung sengit tadi. "Kau monster. Jika aku yang melawan si Tupo, pasti langsung mati." Ouyang Guangsheng tak bisa menahan kekaguman. Seseorang di tingkat ke-6 Yuanfu bisa bertarung melawan si Tupo sampai sejauh itu. Qin Wentian bahkan memadatkan jiwa astral tipe binatang peringkat pertama dalam indeks binatang perang serta mengultivasi seni iblis yang memberinya fisik setingkat iblis. Orang ini terlalu mengerikan. Kau harus lebih berhati-hati. Seni iblismu terlalu kuat, bahkan kekuatan transenden dari benua iblis mungkin menginginkannya. Kau harus tahu bahwa wujud iblis yang kau manifestasikan tadi adalah sesuatu yang mereka impikan namun tak mampu capai. Nasihat Ouyang Guangsheng. Qin Wentian mengangguk ringan. Ia sudah diingatkan soal ini oleh kata-kata Kaisar Azur ketika pertama memperoleh seni transformasi iblis. Namun hari ini ia tak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Untuk masa depan, ia hanya bisa lebih berhati-hati dan segera meningkatkan kekuatannya. Setelah kontes posisi puncak peringkat takdir surgawi, jika saat itu ia bisa melangkah ke puncak Yuanfu, akan lebih baik lagi bila ia menemukan tempat sunyi untuk berkultivasi tertutup demi bersiap menembus ke ranah Dipper surgawi. Meski mereka adalah jenius puncak generasi mereka tetap hanya berada di ranah Yuanfu. Banyak orang di Grensia bahkan tak repot menoleh pada mereka. Hanya dengan menjadi penguasa Dipper surgawi seseorang memperoleh sedikit hak bicara, menaiki tangga menuju kekuatan sejati. "Apa sebenarnya baja surgawi itu?" tanya Qin Wentian. Baja surgawi berasal dari zaman kuno, ia bisa memanifestasikan ilusi dan memungkinkan bakat bawaan seseorang berubah. Meskipun baja surgawi bintang bisa merenggut nyawa mereka yang mencoba ujiannya, ada pula kemungkinan kekuatan meningkat secara eksponensial. Benar-benar harta langka yang jarang dibuka untuk umum. Sekarang para eksentrik meminjamkannya, ini jelas kesempatan bagi kita. Kita akan punya peluang meningkatkan kekuatan ke tingkat cukup untuk bersaing dengan yang lain di kerajaan kuno pada akhir tahun ini. Suara Ouyang Guangsheng mengandung sedikit antisipasi. Pertarungan hari ini antara Qin Wentian dan si Tupo mungkin bukan hal buruk. Setidaknya memberi semua orang kesempatan menaklukkan tangga baja surgawi. Dalam 3 hari berikutnya, para kultivator di alam tanpa tanding mulai keluar, menyampaikan kabar ini kepada sekte dan klan masing-masing sambil menuju platform baja surgawi. Berita itu menyebar di seluruh benua Azur dengan kecepatan luar biasa. Dan kekuatan-kekuatan transenden benua Azur semua mengetahui satu nama, Qin Wentian. Di dalam alam tanpa tanding, dalam pertempuran antara dua jenius, seorang pemuda 19 tahun dengan basis kultivasi tingkat ke-6 Yuanfu hampir bertarung seimbang melawan pilihan sekte pemusnah pedang, si Tupo. Berita ini membuat banyak generasi muda sekte pemusnah pedang merasa malu. Namun para tetua sekte tak terlalu memedulikannya. Meski talenta absolut sulit dibina, Lin Haotian mati di tangan seseorang dengan basis kultivasi lebih rendah. Itu hanya berarti ia sampah. Kecil kemungkinan para tetua akan membalas dendam.
Mereka akan menyerahkan pembunuhan Qin Wentian pada si Tupo. Sementara itu, tatapan tak terhitung orang tertuju pada platform baja surgawi. Demi keamanan, Ouyang Guangsheng diam-diam mengumpulkan beberapa tetua klannya untuk melindungi rombongan mereka secara tersembunyi saat bepergian dari alam tanpa tanding ke platform baja surgawi. Siapa tahu ada yang merencanakan penyergapan terhadap Qin Wentian? Mereka harus berhati-hati. Hari ini di platform baja surgawi, para ahli sebanyak awan. Banyak generasi muda kekuatan besar yang berkultivasi di alam tanpa tanding hadir. Bagi mereka, hari ini adalah kesempatan menerobos tangga baja surgawi. Di anak tangga di bawah baja surgawi, seorang lelaki tua berjubah biru memegang sapu, diam-diam menyapu setiap anak tangga. Ia tampak tak mengenal lelah, seolah telah mengulangi gerakan itu selama keabadian. Boom! Dari kejauhan, bunyi lonceng bergema dari platform baja surgawi. Langit langsung berubah warna saat pilar cahaya bintang menyinari baja tersebut. Seketika, sensasi menakjubkan memenuhi udara. Cahaya bintang menyelimuti tiga sisi baja, menutupi seluruh anak tangga dengan kilau gemilang. Bes! Angin kencang berputar saat banyak siluet mendarat di tanah di bawah tangga baja surgawi. Para kultivator dari alam tanpa tanding mulai berkumpul. Pada saat itu, satu sosok melayang di udara, tak lain adalah si Tupo. Tatapannya beralih dan tertuju ke arah Ouyang Guangsheng, Qin Wentian, Fan Lei dan yang lainnya berkumpul. Dalam satu dekade terakhir, 27 anak tangga platform baja surgawi telah diaktifkan sebanyak 3 kali. Selama itu, rekor tertinggi adalah anak tangga ke-18. Hari ini, aku akan memecahkan rekor itu, ujar si Tupo dengan nada santai, matanya tajam tertuju pada Qin Wentian. Hari ini juga akan menjadi hari peringatan kematianmu. Bab 328. Bukan seorang jenius, jangan menatap baja surgawi. Qin Wentian mengalihkan pandangannya pada si Tupo, lalu pada tangga baja surgawi. Energi misterius menyelimuti 27 anak tangga itu, masing-masing memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Saat ini, bukan hanya mereka dari alam tanpa tanding yang datang. Ada pula beberapa sosok dengan pembawaan luar biasa, memancarkan aura yang sama sekali tak kalah dari si Tupo. Si Tupo memang pilihan langit dari sekte pemusnah pedang, namun ia masih kurang dalam satu hal. Ia belum bertarung melawan para peringkat teratas peringkat takdir surgawi. Dan bagi para peringkat teratas di benua Azur, banyak dari mereka baru saja berkultivasi tertutup, bersiap menembus ke ranah di persurgawi atau untuk perjalanan ke kerajaan kuno di akhir tahun. Mereka jarang menampakkan diri di alam tanpa tanding akhir-akhir ini. Namun, bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan hari ini? Dari klan aristokrat Ouyang, selain kubu Ouyang Guangsheng, ada 2 kubu kekuatan besar lainnya. Salah satunya dipimpin seorang pemuda berjubah ungu. Tak jauh darinya berdiri Duan Qingshan dan Ouyang Ting. Pemuda itu adalah pilihan langit klan aristokrat Ouyang, Ouyang Zheng, peringkat ke-10 dalam pembaruan terbaru peringkat takdir surgawi. Namun beredar rumor bahwa Hua Taisu dan beberapa lainnya telah menembus ke ranah di persurgawi. Artinya, pasti akan ada perubahan peringkat setelah perjalanan akhir tahun ke kerajaan kuno. Biasanya perubahan peringkat kecil saja. Tetapi setiap 3 tahun sekali, sekte pemuja surga melakukan perombakan total dan menyusun ulang seluruh peringkat takdir surgawi. Karena itu, kebanyakan orang hanya benar-benar memperhatikan daftar tersebut setiap 3 tahun. Jika mengabaikan kemunculan karakter yang lebih kuat darinya, Ouyang Zheng sangat mungkin masuk 8 besar. Saat ini, klan aristokrat Ouyang memiliki 2 pilihan langit di ranah Yuanfu, Ouyang Zheng dan Duan Qingshan. Selain mereka, Ouyang Guangsheng juga memiliki status khusus yang bahkan dianggap lebih tinggi. Zhang Lengfeng dari sekte angin petir segala arah juga datang. Tatapan kerumunan beralih pada seorang pemuda berwajah dingin. Ia adalah pilihan langit sekte angin petir segala arah, peringkat ke-12 dalam peringkat takdir surgawi. Di arah istana gadis mistik, Li Xiu berdiri di samping seorang gadis cantik. Gadis itu melirik ke arah Qin Wentian dan orang-orang di sekitarnya sebelum berkata, "Xuanxin, kemarilah." Xuanyan, peringkat ke-17 peringkat takdir surgawi, pilihan langit istana gadis mistik. Oh! Xuanxin melirik Fan Lei sebelum berjalan menuju Xuanyan. "Kau akan menemani kami menaklukkan tangga baja surgawi," ujar Xuanyan, sama sekali tak menyebut nama Fan Lei. "Binging, dia orang yang kau maksud." Di arah istana Kaisar Azur, seorang pemuda berdiri di samping Yu Binging, menunjuk Qin Wentian sambil bertanya. "Ya." Yu Binging mengangguk, matanya berkilat dingin. Jika si Tupo menang, dia akan membunuh orang itu.
Tapi jika entah bagaimana ia gagal, masih ada aku, ucapnya pelan. Ia adalah pilihan langit istana Kaisar Azur, Yu Bufan. Yu Bufan tak berusaha merendahkan suaranya. Tatapan orang-orang di sekitarnya mengikuti arah jarinya yang menunjuk Qin Wentian. Dia orang yang dikabarkan mengguncang seluruh alam tanpa tanding. Kudengar dia sama seperti si Tupo, mendapat akses ke 36 aula. Dia bahkan membunuh Lin Haotian dan 2 lainnya dari sekte pemusnah pedang. Tampaknya jurus pedang pemusnah milik si Tupo belum cukup untuk merenggut nyawanya. Bukan hanya itu, jiwa astral ketiganya berasal dari rasi bintang penguasa iblis, binatang perang astral peringkat pertama dalam indeks binatang perang. Jiwa astralnya lebih unggul daripada milik jenius benua azur lainnya. Ya, dan si gendut di sampingnya bernama Fen Lei. Ia ahli memanah dan murid Kaisar Panah dari alam tanpa tanding. Kaisar Panah adalah eksistensi mengerikan yang namanya menggema di seluruh Grand Xia, mampu membunuh lawan dari 1000 mil tanpa terlihat. Benar, tapi lihat penampilannya. Aku tak mengerti kenapa putri kecil istana gadis mistik jatuh cinta padanya. Menarik sekali, mungkin karena kata-katanya yang manis. Dengan bakat Xuanxin, dalam beberapa tahun ke depan pasti tak terhitung jenius mengejarnya. Kenapa justru si gendut itu? Bisikan percakapan bergema di kerumunan. Hampir semua orang tahu alasan para eksentrik meminjamkan baja surgawi, karena perselisihan antara si Tupo dan Qin Wentian, juga karena cinta Fen Lei dan putri kecil istana gadis mistik. Selain itu, Ouyang Guangsheng yang terkenal pun berdiri di pihak mereka. Kerumunan penasaran bagaimana kelompok ini akan tampil dalam ujian tangga baja surgawi. Di atas tangga, lelaki tua itu perlahan berkata, siapapun yang ingin mengikuti ujian ini, lakukan dengan risiko sendiri. Kata-katanya membuat banyak hati bergetar. Legenda-legenda tentang tangga baja surgawi kembali terngiang. Meski tempat ini mampu meningkatkan kekuatan, banyak jenius yang setelah mengalaminya justru tak mampu melangkah lebih jauh lagi dalam kultivasi. Karena itu ada pepatah di wilayah Kaisar Azur. Jika kau bukan talenta tingkat iblis, lebih baik jangan menaiki tangga baja surgawi. Tak masuk lebih baik daripada masuk. Mengapa mempertaruhkan bakat yang sudah dimiliki demi harapan mistis untuk mengubah tingkat bawaan? Mereka semua jenius. Tanpa tangga baja surgawi pun mereka masih bisa maju. Tak perlu mengambil risiko. Namun tentu saja, ada jenius-jenius bangga yang ingin mengetahui tingkat bakat mereka sendiri. Kini mereka yang ingin mencoba sudah berkumpul di bawah tangga. Si Tupo, Qin Wentian, Ouyang Zheng, Zhang Lengfeng, Xuanyan, Ye Bufan, Duan Qingsan, Ouyang Guangsheng, Fen Lei, Xuanxin dan yang lainnya. Mereka secara alami menjadi pusat perhatian. Selain kelompok ini, ada beberapa peringkat lain dari peringkat takdir surgawi yang juga menarik perhatian. Dalam 10 tahun terakhir, rekor tertinggi adalah anak tangga ke-18. Apakah hari ini rekor itu akan terpecahkan? Si Tupo tak lagi memperhatikan Qin Wentian. Ia melangkah maju dengan tegas, menjadi orang pertama yang menginjak tangga baja surgawi. Tanpa menginjak anak tangga pertama, tak seorang pun tahu apa yang dialami si Tupo. Fen Lei. Suara terdengar. Fen Lei menoleh dan melihat Xuanyan, Liu Xi, yang pernah dihajar Qin Wentian di alam tanpa tanding, serta Qiao Xuan, Li Xiu, dan akhirnya Xuanxin. Mereka semua jenius yang memenuhi syarat memasuki alam tanpa tanding. Para gadis istana gadis mistik berdiri bersama, menciptakan pemandangan indah yang memanjakan mata. Jika kau tak bisa naik lebih tinggi dariku hari ini, tinggalkan Xuanxin dengan sukarela, ujar Xuan yang tanpa emosi, lalu melangkah maju, menginjak anak tangga pertama. Ouyang Zheng dan Zhang Lengfeng saling bertukar pandang penuh daya saing sebelum melangkah bersamaan ke anak tangga pertama. Yu Bufan dan Yu Binging bergerak bersama setelah melirik Qin Wentian. Duan Qingsan dan Ouyang Ting berdiri bersama. Duan Qingsan menyemangatinya. Ting karena kau memenuhi syarat masuk alam tanpa tanding, kau juga pasti bisa menaklukkan tangga baja surgawi. Ouyang Ting mengangguk berat. Sebagai putri kesayangan klan aristokrat Ouyang, bahkan ia pun merasakan tekanan luar biasa di tengah begitu banyak jenius benua azur. Ouyang Ting, dengan temperamenmu, sebaiknya jangan naik. Aku khawatir kau tak akan mampu menahan dampak psikologisnya, ujar Ouyang Guangsheng santai. Mata indah Ouyang Ting berkilat dingin. Aku memperingatkanmu demi kebaikanmu. Jika kau tak mau mendengar niat baik, anggap saja aku tak berkata apa-apa. Ouyang Guangsheng mengangkat bahu, lalu menoleh pada Qin Wentian dan yang lain. Kalian sebaiknya lebih berhati-hati. Qin Wentian dan yang lain mengangguk ringan. Aura mereka memancar saat mereka mendongak. Si Tupo sudah mencapai anak tangga ketiga dan berdiri kokoh di sana.
Akhirnya, Qin Wentian dan kawan-kawan maju, menginjak anak tangga pertama, secara resmi memulai ujian. BZZZZZ. Cahaya misterius yang menyelimuti tangga membungkus tubuh mereka. Mereka tenggelam dalam sensasi kuat seolah tak ada siapapun di sekitar. Seakan hanya mereka sendiri yang menjalani ujian baja surgawi. Di atas platform, kekuatan besar dari baja surgawi tiga sisi itu terasa seperti sepasang mata yang memeriksa Qin Wentian. Dapatkah tubuh daging dan darahmu menahan tingkat kekuatan ini? Suara itu menembus benaknya, bergema tanpa henti. Seketika tekanan berat menyelimuti tubuhnya, membuatnya menegang tanpa sadar. Ia merasa jika sedikit saja lengah, ia akan terpental dari tangga baja surgawi. Dapatkah tubuh daging dan darahmu menahan tingkat kekuatan ini? Tentu saja. Qin Wentian membuka matanya. Cahaya iblis berkilat. Energi iblis memancar, darah dalam tubuhnya bergolak. Ia melangkah lagi, naik ke anak tangga kedua. Rumble. Kekuatan mengerikan menghantamnya seperti petir tak berwujud. Darah dan ki dalam tubuhnya bergolak kacau, membuatnya mengerang rendah. Ia menjejak lebih kuat, mengunci kakinya pada permukaan tangga. Tatapannya dipenuhi keteguhan tak tergoyahkan. Ini baru anak tangga kedua, bagaimana mungkin ia goyah? Menatap ke depan, memandang baja surgawi di kejauhan, ia memaksa langkah naik lagi. Boom! Angin dahsyat meraung saat kakinya mendarat di anak tangga ketiga. Tekanan luar biasa menghantamnya, membuat langkahnya terdorong mundur tanpa sadar. Wajahnya memucat. Tak heran Ouyang Guangsheng begitu serius, tangga baja surgawi benar-benar mengerikan. Arg! Jeritan memilukan terdengar dari samping. Ting Er. Duan Kingshan berteriak panik. Ia menoleh dan melihat Ouyang Ting terdorong turun oleh tekanan. Tubuhnya terbanting ke tanah, terkulai. Wajahnya pucat, darah tampak di sudut bibirnya. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Anak tangga kedua, ia baru mencapai anak tangga kedua dan langsung terpental. Bagaimana mungkin? Apakah itu batas bakatnya? Menatap para penonton, Ouyang Ting merasakan ejekan dan cemoohan di mata mereka. Ia adalah putri bangga klan aristokrat Ouyang, namun bahkan tak bisa melewati anak tangga kedua. Terlalu lemah. Tidak. Ouyang Ting menjerit penuh penderitaan. Beberapa orang memandangnya dan menghela napas dalam hati. Inilah kekejaman tangga baja surgawi. Pencapaiannya hanya 2 anak tangga. Sejak saat ini, iblis batin akan lahir dalam hatinya, bayang-bayang keraguan menekan masa depan kultivasinya. Kepercayaan dirinya telah dihancurkan sepenuhnya. Bukan seorang jenius, jangan menatap baja surgawi. Bab 329, bertarung melawan kehendak kuno. Setelah Ouyang Ting terpental turun, selain Duan Kingshan, tak seorang pun menunjukkan kepedulian atas kegagalannya. Hari ini, saat mereka memilih menginjak tangga baja surgawi, mereka telah memutuskan untuk bertarung melawan kehendak kuno baja tersebut. Jika gagal terlalu mudah, apa yang akan dipikirkan sekte atau klan mereka? Ini adalah kesempatan, namun juga jalan kehancuran. Tak satu pun mampu menerima kekalahan. Semua sangat berhati-hati, memandangnya dengan keseriusan ekstrim. Setiap kali kaki mereka mendarat di sebuah anak tangga, mereka berhenti sejenak, menyesuaikan kembali kondisi jiwa dan mental hingga mencapai puncaknya sebelum melangkah lagi. Qin Wentian kini berada di anak tangga keempat. Hantaman sebelumnya membuat seluruh organ dalamnya bergetar. Ia terkejut dalam hati, ujian tangga baja surgawi benar-benar sulit. Dapatkah tubuh daging dan darahmu menahan tingkat kekuatan ini? Suara itu kembali bergema di benaknya, mengguncang keyakinannya. Mata Qin Wentian berkilat saat ia menatap cahaya gemilang yang memancar dari baja surgawi tiga sisi. Tekanan pantulan ini tampaknya berdasarkan kekuatanku sendiri. Semakin kuat aku, semakin besar tekanan yang mendorongku. Jika aku meningkatkan kekuatanku, tekanan itu pun akan meningkat sebanding, gumamnya. Di hadapan baja surgawi, tak seorang pun bisa menyembunyikan kekuatan. Sesuai tingkat anak tangga, setiap bagian kekuatan mereka akan dipaksa keluar dan digunakan untuk menekan diri mereka sendiri. Tubuhnya berubah ke wujud iblis, batas garis keturunannya aktif. Ia menutup mata, mengabaikan anak tangga di depan. Api lilin di hatinya menyala sunyi. Kehendaknya tak bergeming sedikit pun. Tubuhnya meledak dengan kekuatan tanpa batas, kekuatan fisik iblis dan kekuatan keyakinannya. Boom! Ia melangkah maju lagi. Hantaman membuat darah dan ki dalam tubuhnya kacau, namun kerusakan itu tak ia pedulikan. Ia pernah terluka jauh lebih parah. Ini tak cukup untuk menghalangi jalannya ke puncak.
Dengan satu langkah lagi, Qin Wentian berdiri di anak tangga ke-6. Tekanan purba dan iblis yang luar biasa menekannya saat mencoba naik ke anak tangga ke-7. Ia memuntahkan darah, namun tetap berdiri tegak, tak bergerak dari tekadnya. Saat menginjak anak tangga ke-8, angin dahsyat muncul tiba-tiba, menghantamnya. Kakinya sedikit gemetar, seolah tak mampu mengokohkan pijakan. Rumble, rumble. 2 kali berturut-turut, kekuatan angin mendorongnya mundur sedikit demi sedikit hingga hampir mencapai batas anak tangga ke-8. Wajahnya pucat seperti kertas. Setelah menstabilkan diri, ia memuntahkan 2 suap darah lagi, dadanya naik turun, mengedarkan energi astral untuk meredakan tekanan. Saat ini, Qin Wentian adalah orang kelima yang berhasil menstabilkan diri di anak tangga ke-8. Ia memang pantas disebut jenius puncak dari alam tanpa tanding. Kerumunan mengamati setiap gerakannya. Qiao Xuan dari Istana Gadis Mistik terpental di anak tangga ke-6, dan Wang Xiao yang hendak menginjak anak tangga ke-7 tampak terguncang saat melihat itu. Beruntung Qiao Xuan hanya mengalami luka luar dan nyawanya tak terancam. Anak tangga ke-8 seperti tembok pertama. Berapa banyak yang bisa melewatinya? Banyak mata berkilat tajam. Saat ini, Si Tupo, Ouyang Zheng, Zhang Lengfeng, dan Qin Wentian semua berhenti di anak tangga ke-8, tak melangkah lebih jauh. Jelas mereka merasakan perbedaan antara anak tangga ke-7 dan ke-8. Jika di anak tangga ke-8 sudah ada perubahan besar, bagaimana dengan ke-9? Mereka harus berhati-hati. Beberapa kultivator yang menyusul mencoba menstabilkan diri di anak tangga ke-8, namun beberapa langsung terpental sebelum sempat berdiri kokoh. Salah satunya Liu Xi dari Istana Gadis Mistik. Ia langsung pingsan setelah terpental brutal. Para pengagumnya tak sempat peduli. Mereka sibuk dengan langkah sendiri. Tak lama, anggota sektenya bergegas membawa Liu Xi pergi. Wang Xiao meraung marah, seluruh tubuhnya memancarkan aura tajam seperti senjata ilahi. Tekad di matanya tak pernah pudar, dan akhirnya ia berhasil menstabilkan diri di anak tangga ke-8. Keberhasilannya membuat banyak orang berseru kagum. Mereka yang mencapai anak tangga ke-8 semuanya jenius sejati. Pencapaian ini sudah sangat mengesankan. Fan Lei memerah karena tenaga terkuras. Darahnya membara. Ia diselimuti api emas. Setelah beberapa saat, ia menggeram rendah penuh tekad dan akhirnya berdiri kokoh di anak tangga ke-8, di samping Qin Wentian. Ouyang Guangsheng juga menstabilkan diri. Ia seperti gunung tak tergoyahkan, tak membungkuk meski ditekan. Meski sedikit lebih lambat, setiap gerakannya penuh perhitungan dan kendali diri, sifat yang bertolak belakang dengan namanya, Guangsheng, yang berarti berani dan liar. Chu Mang menatap ke atas dengan tekad tak tertandingi. Ia juga melangkah ke anak tangga ke-8. Angka 9 bisa dianggap angka puncak, segmen pertama dari 3 segmen 9 dalam 27. Kita harus hati-hati, bisik Ouyang Guangsheng. Qin Wentian sudah melangkah. Begitu kakinya menginjak anak tangga ke-9, ia merasa seperti tenggelam dalam tsunami. Boom! Gelombang besar menghantamnya, ia seperti perahu kecil di lautan tanpa batas. Boom! Gelombang kedua menghantam, perahu itu hancur. Darah naik ke tenggorokannya, namun ia menahannya. Boom! Gelombang ketiga jauh lebih ganas. Tubuhnya membungkuk, hampir terpental. Namun sesaat kemudian ia meluruskan punggungnya. Ini baru anak tangga ke-9, ia tak boleh jatuh di sini. Bagaimana mungkin ia kalah di sini? Ia mengusap darah di sudut bibirnya. Dalam sekejap, lengan bajunya merah oleh darah. Matanya yang semula terpejam kini terbuka. Ia telah menstabilkan diri di anak tangga ke-9. 3 lapis serangan, masing-masing lebih kuat. Hati-hati, peringatnya pada yang lain. Fan Lei melirik Xuan Xin dan mereka saling tersenyum. Xuan Yan menatap dengan kilatan aneh. Fan Lei benar-benar mencapai anak tangga ke-8. Namun anak tangga ke-9 tak akan mudah. Aku pasti melangkah lebih tinggi darimu. Fan Lei menyeringai pada Xuan Yan sebelum melangkah. Cahaya baja surgawi memusat padanya. Tubuhnya bergoyang hebat seolah akan hancur. Ia membungkuk seperti busur yang ditarik, terus memuntahkan darah. Namun akhirnya ia menstabilkan diri. Dengan bibir berlumur darah, ia tersenyum cerah pada Xuan Yan. Xuan Xin, aku tak akan mengecewakanmu. Nada suaranya serius, jarang terlihat seperti itu. Xuan Xin mengangguk. Ia dan Xuan Yan kemudian menginjak anak tangga ke-9. Ouyang Guangsheng dan Chu Mang juga maju. Baja surgawi ini tak akan menghalangi jalanku, raung Chu Mang saat melangkah.
Meski tsunami menghantam, tubuhnya tetap tegak. Di saat itu, ia seperti gunung. Dulu, kakaknya Chu Wei adalah gunung tempatnya bersandar. Di masa depan, ia ingin menjadi gunung bagi Chu Wei. Ia tak ingin kakaknya melemah karena usia dan mati. Ia harus menemukan cara agar Chu Wei bisa berkultivasi. Kak Chumang, luar biasa. Qin Wentian tersenyum cemerlang. Chumang, peringkat pertama dari 10 jenius Chu, mungkin sederhana dan tak banyak bicara, namun hatinya jauh lebih teguh dibanding orang biasa. Kita lakukan ini bersama. Kita harus menaklukkan setidaknya tingkat ke-18, kata Chumang. Qin Wentian mengangguk riang. Kerumunan di bawah bergetar menyaksikan pemandangan itu. Di awal ujian, banyak yang berkelompok. Qin Wentian, Ouyang Guangsheng, Chumang, dan Fan Le naik bersama sebagai kelompok 4. Kini mereka satu-satunya kelompok yang bersama-sama melewati anak tangga ke-8 dan stabil di anak tangga ke-9 tanpa ada yang gagal. Kelompok yang sebelumnya tak dikenal kini memancarkan cahaya mereka. Arg! Jeritan memilukan terdengar lagi. Yu Binging dari Istana Kaisar Azur terpental dari anak tangga ke-9. Begitu menghantam tanah, ia langsung pingsan. Wajah si Tupo mengeras. Ia menoleh menatap Yu Binging dan menarik napas dalam untuk menenangkan diri. Anak tangga yang gagal kau lewati, akan kulalui untukmu, ucapnya penuh keyakinan. Ia menatap ke depan, tekad di matanya tak berubah. Ia melangkah lagi, menjadi yang pertama mencapai anak tangga ke-10. Anehnya, setelah menginjak anak tangga ke-10, tubuhnya tak bergoyang sedikit pun. Seolah hanya menaiki anak tangga biasa, tanpa tekanan. Kerumunan pun mengerti, setelah anak tangga ke-9, anak tangga ke-10 memiliki variasi berbeda. Biarkan aku mencoba. Qin Wentian melangkah. Saat menginjak anak tangga ke-10, tak ada tekanan fisik. Sebaliknya, ia merasa tenggelam dalam keadaan misterius. Kehendakmu yang lemah, mampukah ia bertahan melawan kehendak kuno baja surgawi? Suara itu menggema di benaknya. Saat menatap baja surgawi, bayangan menyerupai dirinya muncul, memancarkan kehendak purba yang mengancam menghapus kesadarannya. Pergi! Qin Wentian meraung. Kehendak mandatnya meledak. Mandat kekuatan berbenturan dengan kehendak kuno baja surgawi. Meski tampak berdiri tenang, ia tahu bahaya anak tangga ke-10 jauh lebih mengerikan daripada tekanan sebelumnya. Satu kesalahan kecil dapat menghapus kehendaknya, jalur kultivasi terputus selamanya. Kehendak mandat mimpi dan mandat iblisnya juga meledak. 3 siluet yang menyerupai dirinya muncul di atas platform baja surgawi, memandang rendah dengan tatapan dingin. Mereka berubah menjadi 3 aliran kehendak purba dan menekannya. Menggunakan kehendakku sendiri untuk menekanku? Bagaimana mungkin kubiarkan berhasil? Ia bergumam. Fan Le dan yang lain hanya melihat Qin Wentian terus berjalan, hendak menginjak anak tangga ke-11. Kali ini ia tak berhenti. Ia maju berani. Boom, boom, boom. Setiap langkah tampak santai, namun membuat jantung penonton berdebar. 12-13. 14-15. Dalam sekejap, Qin Wentian sudah mencapai anak tangga ke-15. Tinggal 3 langkah lagi untuk menyamai rekor 10 tahun terakhir, anak tangga ke-18. Namun semua orang tahu, 3 langkah terakhir itu akan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Langkah-langkah itu bukan hanya melukai. Ia bisa memutus jalur kultivasi seseorang sepenuhnya, meninggalkan kekalahan yang lebih buruk daripada kematian. Bersambung.